Halo semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 9A. Hari ini kami akan membahas tentang apa saja yang terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kurang lebih tema waktunya itu sekitar tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Begitu teman-teman. Nah, jadi apa aja sih yang terjadi? Coba pertama kita jelaskan dari Kak Bima dulu ya teman-teman. Ya, jadi yang pertama sesudah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Desember 1946, satu tahun setelah Indonesia merdeka, terjadi sebuah peristiwa konversi Denpasar, yaitu berdirinya negara Indonesia Timur. Dampaknya dari peristiwa konversi Denpasar yaitu mengancam keutuhan NKRI dan bertentangan dengan Pancasila ketiga. Karena sila ketiga seperti yang kita ketahui, sila ketiga itu merupakan persatuan Indonesia. Begitu teman-teman. Nah, jadi kenapa sih konferensi Denpasar ini bisa terjadi? Kurang lebih tuh terjadinya konferensi Denpasar ini adalah karena adanya kecemburuan di masyarakat daerah Indonesia Timur sekitar Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Mereka mengalami kecemburuan karena saat itu pemerintah Indonesia hanya memperhatikan daerah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ada timbul iri hati sehingga mereka nih kayak pengen misahin diri aja gitu. Dan kebetulan masyarakat di daerah timur itu adalah daerah minoritas, seperti kayak maksudnya negara tuh agama itu agama Hindu, agama Katolik, Kristen gitu teman-teman. Jadi kayak kurang diperhatikan gitu saat itu. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1947, itu kurang lebih 2 tahun setelah Indonesia merdeka, itu terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Pasukan Belanda melancarkan serangan serentak ke wilayah RI di Jawa dan Sumatera dengan tujuan politik, yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta dan menghapus kedaulatan RI. Nah, jadi ini tuh adalah bentuk serangan Belanda yang melanggar dari konferensi Linggarjati, teman-teman. Kemudian Indonesia melakukan serangan balasan juga pada tanggal 27 Juli 1947 di dini hari pada Salatiga, Ambarawa, dan satu lagi Semarang, itu membom beberapa markas Belanda. Jadi itu serangan tiba-tiba dan itu menjadi serangan pertama TNI Angkatan Udara di Indonesia, dan itu menjadi momen yang sangat bersejarah dan sekarang difilmkan juga gitu teman-teman. Jadi yang mau nonton bisa di film Kadet 1947, ada di Netflix. Jadi pada tanggal 7 Agustus 1949 terjadi proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Kartosoewirjo. Terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijian Kartosoewirjo, bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Peristiwa ini berakibat mengancam keutuhan atau eksistensi NKRI serta mengancam ideologi Pancasila diganti ideologi syariat Islam. Jadi Indonesia pas itu ingin diganti menjadi negara yang full Islam gitu teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Mr. Asap, pemangku jabatan Presiden RIS Perjuangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda baru berakhir pada tanggal 27 Desember 1949 dengan syarat Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat, dikarenakan terjadi perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi serikat. Terjadi juga pergantian Undang-Undang Dasar. Dari peristiwa tadi,
sangat mengancam sekali eksistensi NKRI dan menyimpang dari Pancasila sila keempat. Yeay. Yeay. Iya apa? Kok yeay? Ya. Nah, jadi Mr. A saat itu memangku jabatan Presiden RIS, tapi cuma acting, guys. Oh iya, cuma acting, coy. Dia selama ini dia berbohong. Jadi, nah kemudian terjadi lagi kerusuhan di tanggal 5 April 1950, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz di Makassar. Apa aja sih yang terjadi gitu? Yang terjadi itu penyerangan markas TNI yang mengakibatkan markas TNI tersebut dirusak. Jadi markas TNI di Makassar tuh benar-benar yang kayak rusak full gitu, teman-teman. Terus bergabungnya negara Indonesia Timur dengan NKRI. Nah, jadi karena akibat ini yang negara Indonesia Timur yang tadi tuh di Denpasar sempat ingin memisahkan diri, akhirnya gabung lagi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi positifnya nih gitu. Terus terbentuknya pasukan bebas. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond van Sterling karena menolak terbentuknya kembali NKRI dan ingin tetap mempertahankan NRIS. Pemberontakan ini bertujuan untuk menolak bentuk negara kesatuan dan mendukung bentuk negara federal atau serikat yang menolak kehadiran TNI di Makassar yang bertugas mengamankan keadaan karena sering terjadi bentrokan antara kelompok masyarakat yang pro persatuan dengan masyarakat yang menginginkan negara bentuk federal. Nah, lalu apa nih akibat dari kejadian atau pemberontakan Andi Aziz di Makassar ini? Mengakibatkan itu adalah mengancam keutuhan NKRI dan bertentangan dengan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman, kurang lebih sih itu adalah 5 hal yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada awal kemerdekaan. Tapi selain 5 itu masih banyak lagi, kurang lebih masih ada sekitar 14 lagi kejadian Indonesia. Jadi Indonesia ini pada saat awal kemerdekaan tuh nggak mudah, guys, buat membangun apa ya, negaranya gitu, karena udah merdeka pun masih ada aja gitu cobaannya. Masalah. Jadi karena kita sekarang udah merdeka, mari kita gunakan masa kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan jangan lupa menghargai pahlawan yang udah berjuang sampai mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Ya. Gitu, teman. Dan juga kita harus mencontoh para pahlawan kita yang sebelumnya. Mungkin mereka bertarung melalui penjajah, tapi kita bertarung melawan diri kita sendiri. Betul. Yaitu kemalasan. Walaupun saya juga malas, tapi saya memotivasi kalian supaya kalian berhenti dari kemalasan kalian, dan kalian juga harus memikirkan masa depan anak cucu kalian. Betul. Mungkin juga para penjajah para pahlawan sebelum kita itu juga tidak banyak yang memikirkan kayak ngapain kita buat ngurusin anak cucu kita, biarin mereka dan sendiri. banyak juga egois ya, tapi ya, tetap adalah pahlawan yang dengan rela hati, dengan jiwa nasionalismenya berjuang demi mempertahankan NKRI, guys. betul sekali. Jadi jangan kita sia-siakan masa kemerdekaan kita. Merdeka. Kalau mereka nggak gitu, kita nggak ada di sini. Kita masih makan pelepah pisang. Enggak, kita nggak diciptain. Sih bener sih. Karena Sekarang kita bule. Kan kita orang sana kan kesini semua. Enggak tuh. Siapa tahu bapak lu juga sama bule. Enggak, kita selama ini saudaraan karena dari awal kitab suci Perjanjian Lama, kita itu diciptakan dari Adam dan Hawa. Bener. Adam dan Hawa satu individu. Bener. Ya kan, mereka bersatu dan berevolusi supaya bisa ada kita. Nah, jadi sebenarnya kita itu turunan dari Adam dan Hawa atau dari monyet. Nah, itu akan kita bahas di part 2, teman-teman. Part 2. Oke. Kalau rame part 2. Terima kasih.